Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Jordan, mahasiswa Istiqomah Karya Citangkil. Ingin memaparkan sistem operasi tentang file system interface. Yang pertama ada konsep file. Konsep file. File system merupakan implementasi file dengan menggunakan disk. File dipetakan oleh sistem operasi ke perangkat fisik. Perangkat fisik ini merupakan suatu perangkat penyimpanan yang biasanya non-volatile, sehingga data yang disimpan tidak akan hilang ketika aliran listrik terputus. File adalah barisan byte dengan ukuran yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah dari 0 sampai batas yang sangat besar. Operasi pada file. Penciptaan file atau pembuatan file. Ada dua langkah yang diperlukan, yaitu adanya ruang atau tempat di file system untuk suatu file dan pembuatan entry untuk file baru di dalam suatu direktori. Direktori memasukkan record, nama file, dan lokasi di file system. Menulis file atau write-nya. Sistem operasi membuat sistem call yang menentukan nama file dan informasi yang akan ditulis ke dalam file. Membaca file, read-nya. Sistem operasi membuat sistem call yang menentukan nama file dan di mana blok berikut atau di dalam memori dari file tersebut harus diletakkan. Memposisikan kembali. Tidak memerlukan aksi dari I/O secara nyata karena sebenarnya hanya merupakan pencarian file atau file seek. Menghapus file, delete-nya. Sebenarnya membebaskan semua ruang yang digunakan oleh file sehingga nantinya ruang tersebut dapat digunakan oleh file lain. Memotong file, cut. Fasilitas ini memaksa user untuk tidak menghapus file dan kemudian menciptakannya kembali. Supaya waktu yang digunakan lebih efisien, hal ini dilakukan ketika user ingin mengosongkan file tersebut. Atribut file. File mempunyai atribut, di mana atribut ini bervariasi antara sistem operasi satu dengan sistem operasi lainnya, tetapi biasanya terdiri atas beberapa atribut sebagai berikut. Ada nama, merupakan satu-satunya informasi yang dapat diingat dan dibaca oleh manusia. Yang kedua, type, merupakan type file yang ada, yaitu executable, text, data, atau yang lain, tergantung dari sistem file operasi yang mendukungnya. Lokasi. Informasi ini merupakan sebuah pointer yang menunjukkan ke perangkat dan ke lokasi di mana file yang menunjuk berada di dalam perangkat tersebut. Ukuran, size, merupakan besarnya file terkini yang ada di dalam byte, word, atau block, dan kemungkinan ukuran tersebar yang diperbolehkan ada dalam atribut ini. Proteksi atau protection. File dikontrol pengaksesannya sehingga hanya user tertentu saja yang dapat membaca, menulis atau mengubah, mengeksekusi, dan lainnya. Jam, tanggal, dan identifikasi user. Informasi ini dapat disimpan untuk penciptaan, modifikasi terakhir kali, dan penggunaan terakhir. Data-data tersebut berguna untuk proteksi, keamanan, dan monitoring data. Yang kedua ada metode akses. Pertama, metode sekuensial atau berurutan. Akses berurutan merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu record diakses setelah record yang lain. Metode akses ini berdasarkan metode tab dari satu file yang bekerja dengan perangkat sequential access atau random access. Operasi read membaca bagian selanjutnya dari file dan otomatis menambah file pointer yang melacak lokasi I/O. Operasi write menambah ke akhir file dan ke akhir material pembacaan baru atau new end of file. File dapat direset ke awal dan sebuah program untuk meloncat maju atau mundur ke end record. Metode yang kedua itu adalah metode direct atau langsung. File merupakan logical record dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca dan menulis record dengan cepat tanpa urutan tertentu. Metode akses langsung berdasarkan model disk dari suatu file.
memungkinkan acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Operasi file dimodifikasi untuk memasukkan nomor blok sebagai parameter. Nomor blok ditentukan user yang merupakan nomor blok relatif, misalnya indeks relatif ke awal dari file. Blok relatif pertama dari file adalah 0, meskipun alamat absolut aktual dari blok misalnya 17.403 untuk blok pertama. Metode ini mengizinkan sistem operasi menentukan di mana file ditempatkan dan mencegah user mengakses posisi dari sistem file yang bukan bagian dari file tersebut. Metode yang ketiga yaitu access line. Metode akses line dapat dibangun berpedoman pada metode direct access. Metode tambahan ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku, berisi pointer ke blok-blok tertentu. Untuk menentukan masukan dalam file, pertama dicari indeks, dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menemukan masukan yang tepat. File indeks dapat disimpan di memori. Bila file besar, file indeks juga menjadi terlalu besar untuk disimpan di memori. Salah satu pemecahannya adalah membuat indeks untuk file indeks. File indeks primer berisi pointer ke file indeks sekunder yang menunjuk ke data item aktual. Yang ketiga ada struktur directory. Directory adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Beberapa sistem menyimpan ratusan file pada disk ratusan gigabyte. Untuk mengatur semua data menggunakan organisasi yang dilakukan dalam dua bagian. Yang pertama, sistem file dipecah ke dalam partisi, yang disebut juga mini disk, termasuk pada mesin IBM, atau volume pada mesin PC dan Macintosh. Setiap disk pada sistem berisi sedikitnya satu partisi, merupakan struktur low level di mana file dan directory berada. Terkadang partisi digunakan untuk menentukan beberapa daerah terpisah dalam satu disk yang diperlukan sebagai perangkat penyimpan atau terpisah. Sistem lain menggunakan partisi yang lebih besar dari sebuah disk untuk mengelompokkan disk ke dalam satu struktur logika. Yang kedua, setiap partisi berisi informasi mengenai file di dalamnya. Informasi ini disimpan pada entry dalam device directory atau volume table of contents. Perangkat directory atau directory menyimpan informasi seperti nama, lokasi, ukuran, dan tipe untuk semua file dari partisi tersebut. Informasi yang terdapat pada directory itu ada nama, type atau tipe, alamat, panjang saat ini, panjang maksimum, tanggal akses terakhir, tanggal perubahan terakhir, ID pemilik. Dan beberapa operasi yang dibentuk pada directory adalah mencari file, search, membuat file, create, menghapus file, delete, mendaftar suatu directory, list, mengubah nama file, rename, melintas sistem file, traverse. Directory satu level atau single. Directory ini hanya terdiri dari satu directory untuk setiap user. Pada directory jenis ini terjadi permasalahan penamaan dan pengelompokan berdasarkan jenis user atau berdasarkan user. Ini dari contoh gambaran single level directory. Directory dua level. Directory ini terdiri dari dua level yang memisahkan directory untuk setiap user. Setiap file diberi nama path dapat mempunyai nama file yang sama untuk user yang berbeda, mempunyai kapabilitas pencarian, tetapi belum dilakukan pengelompokan. Ini gambar dari two level directory. Directory berstruktur pohon. Directory berstruktur pohon merupakan struktur directory yang biasa digunakan. Pohon mempunyai directory root. Setiap file pada sistem mempunyai nama path yang unik. Pada directory ini, pencarian file dan directory lebih efisien, mengelompokkan file dan dapat mengakses directory dan subdirectory.
Sebuah direktori atau subdirektori berisi kumpulan file atau subdirektori. Sebuah direktori merupakan file yang diperlukan dengan cara khusus. Semua direktori mempunyai format internal yang sama. 1 bit dalam setiap masukan direktori merupakan masukan sebagai file node atau sebagai subdirektori atau 1. Sistem kawal khusus digunakan untuk membuat dan menghapus direktori. Nama path dapat dibagi menjadi 2 type, yaitu nama path absolute dan relatif. Pada saat membuat file baru akan dilakukan pada current directory, demikian juga pada saat membuat direktori baru. Direktori acyclic grep. Struktur tree melarang menggunakan bersama file dan direktori. Struktur tree itu yang sebelumnya tadi dibahas ya, struktur pohon. Pada direktori acyclic graph memungkinkan direktori mempunyai subdirektori dan file yang digunakan bersama-sama. File dan subdirektori yang sama mungkin berada pada 2 direktori yang berbeda. Ini dari contoh dari gambar acyclic graph struktur direktori sistem. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, semoga bermanfaat bagi penonton dan semua. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah. Untuk selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.